Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pengajian subuh ini untuk mengisi akhirat rekaman yang keempat. Pada subuh yang lalu kita sudah membicarakan bagaimana Al-Quran memberikan arah kepada kita untuk memperoleh rahmat, ya. Di antara ayat-ayat yang saya bacakan semalam subuh yang lalu itu adalah ayat-ayat yang mengarahkan. Jadi belum langsung, ya. Yang langsung cuma satu, yaitu surah Al-A'raf ayat 204, ya. Ayat 204 itu langsung itu, ya. Langsung insyaallah kita boleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lainnya hanya mengarahkan, ya. Mengarahkan, misalnya ini hadzal Qur'an, ini kitab Al-Qur'an yang mubarakun, yang barakah, ya. Bertakwalah, ikutilah, nah, itu, ya. Dan bertakwalah la'allakum turham. Belum mengandung isi bagaimana, belum, ya. Gitu. Hanya 204 itu sebetulnya itu membuka, ya. Tanpa itu kita mungkin nggak pernah mendapat rahmat daripada Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Qur'an, ya, apabila dibacakan Al-Qur'an, dijelaskan Al-Qur'an, ya, fastami'u lahu, supaya didengarlah. Wa ansitu, berdiamlah, perhatikan, pahami, mencoba dipahami, ya. La'allakum turhamun. Hanya itu saja. Jadi kalau kita orang menjelaskan Quran, kita dengar, kita resapi, kemudian perhatikan, insyaallah kita memperoleh rahmat Allah SWT. Dari sekian ayat yang saya bacakan kemarin, itu yang lainnya tidak hanya memberikan arah, ya, supaya ikuti dengan sebaik-baiknya, gitu, ya. Tapi belum mengarah pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari malam subuh ini kita memperhatikan ayat yang mengarahkan kepada untuk mendapat rahmat, ya. Untuk mendapat rahmat yang sebenarnya dalam arti yang sesungguhnya, ya. Mari kita lihat surah Al-Haq, surah Qaf, gitu, ya. Surah Qaf mengenai tadabbur Al-Quran, bagaimana mentadaburi Al-Quran. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana Al-Quran ditadaburi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 37, ya. Inna fi dzalika la dzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai, ya, pasti yang demikian itu ada peringatan liman kana lahu, orang-orang yang baginya punya hati, qalbun, qalbun, dia punya hati, dia perhatikan. Hati itu melampaui bacaan,
ya, kalau bacaan kita baca belum masuk hati, belum jadi pikiran, maksudnya baca, dengarkan atau dengarkan itu mulai hati kita bermain, ya, qalbu langsung ke hati. Artinya ada proses mendengar, berpikir, ya, terus hati bermain. Qalbun au al-qassama, dan sungguh-sungguh memperhatikan, mendengar, ya, memilah-milah, memikirkan, merenungkan gitu. Dan akhirnya wa huwa syahid, akhirnya dia menyaksikan, katakan itu benar. Jadi panjang, ya, panjang prosesnya itu. Liman kana lahu qalbun, barang siapa yang punya hati, ya. Kemudian al-qas au al-qassama, dengar betul-betul, kita perhatikan gitu ya. Kemudian wa huwa syahid, menyaksikan. Nah, mari kita coba memberikan contoh yang sederhana tapi menyentuh kehidupan kita, ya. Contoh yang sederhana tapi masuk dalam kehidupan kita. Di dalam surah Al-Isra ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, ajarilah hamba-hambaku, maksudnya bukan kata-kata kul, itu bukan katakan saja, artinya ajarin betul-betul, pahamkan betul-betul. Wa kulli badi, kepada hamba-hambaku. Kalau ya ada ya di ibadi, nah, itu artinya hamba-hambaku yang masih dalam proses, bukan ibad. Kalau ibad itu yang sudah mantap, ini yang dalam proses, ya. Yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah mereka apa yang dikatakan yang paling baik, ya ahsan. Jadi dia mengajari kita supaya semakin umur kita, ya, semakin berumur kita, perkataan kita semakin baik, gitu, ya, semakin baik, ya. Inna syaitan yanzughu bainahum, sesungguhnya syaitan itu merusak, menciptakan perselisihan di antara kamu. Gitu. Inna syaitana kana lil insana, sesungguhnya syaitan itu telah menjadikan manusia aduwwum mubina, sebagian yang musuh yang nyata. Jadi perkataan yang baik itu hiya ahsan, ukurannya banyak ayat-ayat lain yang mendukung ayat tersebut, kan? Ya. Dan ukurannya itu bisa enggak syaitan itu mempengaruhi kita, ya. Jadi dalam komunikasi itu syaitan itu berpengaruh. Jadi ukurannya jangan sampai perkataan kita itu membuat perselisihan, gitu, ya. Jadi lebih baik dalam arti, ya. Ini umum ini, ya, suatu ayat yang mempunyai memberikan, mungkin lain-lain suku mungkin lain-lain yang baiknya, ya. Misalnya orang Sumatera Utara mungkin apa-apa dia ngomongin, berbicara itu agak sedikit keras, gitu kan. Itu bukan ukuran. Jadi ukurannya yang jelek itu adalah perkataan kita itu mudah sekali setan itu mengganggu kita, ya. Jadi dalam praktiknya sehari-hari, ya, apalagi kita semakin berumur, ya, kalau kita berbicara semakin baik, ya, semakin bermutu pertama, ya,
ya, yang kita keluarkan itu bisa berupa ilmu, ya, berupa hikmah kepada orang-orang yang mendengar kita tuh, terasa orang bermanfaat kalau kita ngomong, kalau kita bicara. Kedua, siapa yang kita ajak bicara, ya, siapa yang kita ajak bicara itu. Kalau orangnya mungkin cepat tersinggung misalnya, mesti ada cara-caranya kita supaya tidak menyinggung dia, gitu. Itu tekniknya. Pada orang-orang yang tua, ya, kita mengucapkan kata-kata yang menghormati, gitu. Jadi kosakata pun menjadi perhatian kita, ya, apa-apa yang kita ucapkan itu. Dan berpikir dulu sebelum bicara. Jadi berpikir dulu, ya, sebelum kita bicara. Kemudian kita bisa melihat bagaimana orang yang bicaranya baik, ya, isinya baik, menjaga hubungan-hubungan supaya harmonis, taktis, tactful, ya, taktis, bicaranya itu taktis. Kepada siapa dia bicara, tahu, ya, dia pikirkan dulu, gitu. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanannya kita, ya, semakin dewasa, semakin mengenakan, ya, kita tidak pernah berselisih akibat omongan kita. Kita tidak pernah berseteru karena, maka ada hadis mengatakan, nah ini hadis, orang yang percaya kepada akhirat itu, maka orang itu akan bicara seperlunya apabila itu baik. Sebenarnya itu, ya, isi daripada tujuannya itu dalam rangka mengamankan dosa-dosa yang diakibatkan oleh bicara kita, gitu, ya. Kemudian berpikir dulu, ya, berpikir dulu sebelum bicara, ya. Hal-hal yang serius dibicarakan dengan penuh pemikiran, ya. Insya Allah nanti bermanfaat. Ada pengalaman saya waktu masih menjabat lah, ya. Jadi kalau ingin mempromosikan seseorang, ya, mempromosikan seseorang itu biasanya ada rapat, ya, antar pimpinan, siapa yang mau menggantikan siapa, usul kita. Pada suatu hari tinggal 2 orang nih, antara si A dengan si B. Ada yang nyeletuk ngomong, itu saya senang tuh, si A aja tuh, ngomongnya enak gitu, ngomongnya baik gitu, ya. Jadi cara bicara pun menjadi pertimbangan di dalam pemilihan, ya. Kita menjadi seorang yang menduduki jabatan yang tinggi, gitu. Nah, artinya, oh kalau begitu ayat ini benar-benar bermanfaat. Nah, itulah syahid itu. Syahid itu kita menyaksikan ayat itu benar-benar bermanfaat. Oh, dengan itu kita memperoleh manfaat kalau kita ngomongnya lebih baik. Nah, gitu, ya. Berpikir dulu bicara sama siapa, ya. Apa tujuan kita bicara? Bagaimana materi kita bicara? Kemudian bagaimana yang kita ajak bicara? Dalam level-level yang tinggi, kalau kita misalnya, ya, kalau kita ini dalam tugas, ya, supaya baik, misalnya menteri kita mau ketemu sama menteri Jepang, misalnya Jepang, ya, kita kumpulin semua bahan-bahan, ya, mengenai menteri Jepang, ya, menteri dari Jepang itu siapa dia, ya, bagaimana karirnya, ya,
bagaimana pandangan dia mengenai Indonesia gitu ya. Kita bekali Pak Menteri kita dengan bahan-bahan seperti itu sehingga mereka itu akrab jadinya karena tahu gitu. Misalnya dia pernah menulis mengenai Indonesia, apa judulnya, apa isinya, kita sampaikan kepada menteri kita dan menteri kita mengemukakan hal-hal yang positif itu, terima kasih dan sebagainya gitu ya. Nah itu kira-kira bicara ya, lebih baik itu menurut konteks perintah Al-Quran itu. Jadi ayat ini merupakan ayat yang sangat bermanfaat bagi kita apabila kita ingin selalu memperbaiki cara kita bicara ya, isi dari pembicaraan kita ya, bagaimana itu sebagian daripada materi yang kita butuhkan di dalam masalah ini ada ilmu komunikasi ya. Jadi ilmu yang tidak Qurani, artinya bukan berasal dari Al-Quran. Kan ilmu Allah itu dua, ilmu yang diwahyukan ya, dan ilmu yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepanjang ilmu itu bermanfaat, maka ilmu itu adalah ilmu Al-Quran juga gitu. Nah, jadi kita harus ilmu Al-Quran ini harus didampingi dengan ilmu lain, karena ilmu itu dua macam, ilmu yang dari wahyu dan ilmu yang dari bil qalam, dengan alat melakukan